Selamat pagi, jangan lupa kita awali dengan doa. Yang pasti kita tetap harus mencari nasabah baru atau nasabah yang sudah ada, tinggal kita kembangkan manfaat mereka apakah sudah maksimal atau belum. Kalau ternyata manfaat mereka belum maksimal, ajaklah mereka untuk bisa memaksimalkan manfaat yang bisa didapatkan selagi mereka sehat, selagi mereka punya kemampuan, selagi mereka punya uang. Anda bisa lakukan itu. Dan yang perlu diingat lainnya ialah orang tidak akan selama-lamanya ikut kita. Bisa jadi nasabah tersebut tutup usia, bisa jadi nasabah tersebut berhenti karena tidak punya kemampuan. Kalau mereka mengalami kesulitan keuangan, Anda bisa ajak mereka untuk bergabung di Prudential menjalankan bisnisnya. Kenapa? Pada saat seseorang menjalankan bisnisnya, maka seseorang akan mendapatkan pengalaman baru, usaha yang baru, ide yang baru, cara kerja yang baru, tentu saja mengikuti training-training yang ada. Oke, tetapi jangan lupa bahwa pertumbuhan penduduk masih tetap terjadi. Mereka bertambah kelahiran, mereka bertambah untuk adanya terjadi pernikahan, adanya mereka memiliki kelahiran, dan adanya proses kematian. Hal ini yang membuat sebuah industri asuransi itu dinamis dan tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena terus selalu dapat orang yang baru atau orangnya meninggal dunia. Jadi kita tidak bisa mengharapkan nasabah tersebut akan terus stay sama kita, tapi kita tetap bisa berusaha. Oke? Hal yang tidak kalah penting ialah adanya peningkatan income. Seseorang income-nya meningkat karena pekerjaannya mendapatkan promosi pekerjaan, bisa juga mendapatkan pekerjaan yang baru lebih baik, bisa juga mendapatkan hal yang lebih penting, sehingga ini bisa membuat seseorang ini bisa menambah polis yang ada. Kenapa? Karena polis yang ada dirasa sudah tidak cukup. Contoh, pada awal mula dia masih menjadi seorang salesman, sehingga pada saat seseorang menjadi salesman, kemampuan untuk bayar preminya hanya di jumlah tertentu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia dipromosikan menjadi manajer, sehingga dia juga mendapatkan uang yang lebih. Dia juga butuh proteksi yang lebih karena dia sering mobile, dan ini adalah kesempatan yang baik buat kita. Hal yang tidak kalah penting yang kita bisa lakukan ialah orang yang punya uang tiba-tiba karena dapat warisan, atau orang yang tiba-tiba dapat mungkin keuntungan yang besar, sehingga mereka juga tetap perlu proteksi yang besar. Nah, hal-hal ini yang akan membuat sebuah industri asuransi ini dinamis. Jadi tidak akan mati, tidak akan pernah habis. Siapa yang akan kita ajak jadi nasabah, siapa yang akan kita ajak jadi agent, tidak akan habis, pasti berkembang dan dinamis. Kenapa? Karena kita dapat ide-ide yang baru tadi dari lapangan. Andai kata kita tidak tidak menjalankan yang harus menjadi kewajiban kita, maka kita tidak akan dapat ide-ide tersebut. Atau mungkin adanya kejadian, mungkin omnya meninggal dunia dengan biaya yang cukup banyak, atau omnya mengalami sakit dan menghabiskan uang yang banyak, atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat seseorang trauma, sehingga seseorang juga membutuhkan proteksi yang jauh lebih besar. Jadi kesempatan demi kesempatan ini kita pakai, atau peluang-peluang ini kita akan pakai. Karena di Indonesia hanya 11% orang yang memiliki asuransi, dan orang yang punya kapasitas membeli asuransi masih sangat banyak. Di Surabaya aja banyak orang-orang yang memiliki rumah yang baik, rumah yang mewah. Terus kemudian siapa saja tetap perlu asuransi, baik orang tersebut kaya, orang tersebut miskin, orang tersebut
kerjaannya apa, pengangguran, atau ibu rumah tangga, atau pensiunan, atau orang yang bekerja, orang yang suka traveling, atau orang yang suka makan, sehingga timbul adanya resiko mungkin sakit, mungkin kecelakaan karena profesi pekerjaan mereka. Jadi janganlah pernah berkecil hati, karena usaha di asuransi itu dinamis. Saya barusan mendapatkan ide-ide tersebut setelah saya menjalani sekian tahun di Prudential. Nggak langsung dapat pemahaman, pengertian yang mudah dimengerti seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Terus berbagi, terus belajar, terus berambisi, dan terus mau belajar. Terima kasih. Bye.